Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Namun kurang rasanya jika belum membahas biografi beliau. Nama lengkap Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Sholeh Musa Zangi Dausat Al-Jailani. Beliau dilahirkan di desa Nif, termasuk pada distrik Jailan di Kurdistan Selatan. Terletak 150 km sebelah timur laut kota Baghdad, di selatan Laut Kaspia, Iran. Wilayah ini dahulunya masuk ke bagian wilayah Tabaristan. Sekarang sudah memisahkan diri dan masuk menjadi suatu provinsi dari Republik Islam Iran. Ia dilahirkan pada waktu Fajar Senin 1 Ramadan 470 Hijriah, bertepatan tahun 1077 Masehi, dan wafat di Baghdad pada Sabtu 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1166 Masehi. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jailani sudah tampak ketika dilahirkan. Konon ketika mengandung ibunya sudah berusia 60 tahun, sebuah usia yang sangat rawan untuk melahirkan. Bahkan ketika dilahirkan bertepatan dengan bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mau menyusu sejak terbit fajar hingga maghrib. Namun kebesaran Syekh Abdul Qadir Jailani bukan semata-mata karena faktor nasab dan karomahnya saja. Ia termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, jujur dan berbakti kepada orang tua. Beliau juga merupakan seorang ulama fikih yang sangat dihormati di kalangan Sunni. Ia dihormati karena keilmuannya yang sangat luas. Syekh Abdul Qadir Jailani juga dikenal karena karomah-karomahnya. Di antara karomah yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Jailani adalah bisa mengetahui kesucian para santrinya. Sebagaimana dikisahkan oleh Abu Najjar bahwa pada suatu hari pernah ada orang dari Jilan yang nyantri di madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani. Anak ini datang kepada Syekh untuk belajar fikih. Ketika berkumandang azan duhur, seluruh santri berebut tempat di barisan paling depan untuk mengaji kepada Syekh Abdul Qadir. Masing-masing santri akan meletakkan kitabnya di dekat sajadah Syekh Abdul Qadir. Santri yang meletakkan kitabnya di dekat sajadah itu akan mendapat giliran pertama untuk mengaji dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebelum waktu zuhur tiba, santri yang berasal dari Jilan ini tertidur hingga dirinya bermimpi basah. Ia bangun saat azan zuhur berkumandang. Karenanya ia tidak sempat mandi besar. Seandainya ia mandi terlebih dahulu, maka ia tidak akan mendapat giliran pertama untuk membaca kitab di hadapan Syekh Abdul Qadir. Ia memutuskan untuk langsung mengikuti pengajian tanpa mandi junub terlebih dahulu. Santri itu langsung menghamburkan diri ke masjid dan meletakkan kitabnya di depan sajadah Syekh Abdul Qadir. Setelah sholat zuhur selesai, pengajian pun dimulai. Santri dari Jilan itu langsung duduk paling depan sambil membuka kitab untuk dibaca di hadapan Syekh Abdul Qadir. Namun saat baru saja mau membaca kitab, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir berkata, "Pergi mandi dulu kau." Ia menyadari bahwa sang guru mengetahui jika dirinya belum sempat bersuci setelah mimpi basah. Saat itu juga si santri langsung pergi keluar masjid untuk mandi. Jadi meskipun tidak diberitahu, Syekh Abdul Qadir tetap tahu apakah kondisi santrinya dalam keadaan suci atau tidak. Hikmah yang bisa diambil dari kisah di atas adalah jangan sekali-kali mengelabui seorang guru. Meski nyatanya tidak semua guru bisa mengetahui apa-apa yang tidak terlihat dari diri kita, namun alangkah baiknya sebagaimana sikap seorang santri. Kita harus memuliakan guru-guru kita, salah satunya dengan selalu menjaga adab terhadapnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton di channel ini. Bagi yang ingin tahu video lainnya, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini.